Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala asy-sya'ir, alla la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami cintai dan kami banggakan, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Khairiyah maupun STIT Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, yang insyaallah kita semuanya semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan rizki yang berkah melimpah, amin. Diberikan umur yang panjang, amin. Diberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup kita, amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan yang pasti semoga Allah catat kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dan tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin 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 ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kafah, yang dimana kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala titel umat yang memang umat akhir, tapi insya Allah kita kelak di yaumil kiamah nanti bisa berkumpul bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai Allah, yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mau mengamalkan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mau menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini seperti apa yang sudah kami utarakan, bahwa metode yang digunakan adalah kontemporer gabungan dengan tradisional. Dalam artian, walaupun kajian ini, pelatihan mubaligh ini adalah kajian dari kajian bersama para mahasiswa dan mahasiswi, tapi insya Allah ini sifatnya global, bisa untuk semuanya, semua kalangan.
Yang bawa fotokopian dibuka fotokopiannya. Kita akan bahasa kita menyoret ya. Kalau orang Jawa pasti tahu. Kalau yang pernah mesantren ya, mesantren tradisional pasti tahu. Jadi kita bacanya secara klasikal tapi penjelasannya syarahnya secara kontemporer agar bisa dipahami dan dimengerti. Jadi mengulas kembali ya, mengulas kembali apa yang dulu pernah diajarkan di pondok pesantren klasikal yang pernah merasakan pondok pesantren klasikal atau pesantren salafi. Istilahnya lebih ke menjaga apa yang diwariskan oleh ulama-ulama kita khususnya di Banten ya. Banten itu rata-rata penjelasan boleh pakai bahasa Indonesia, Jawa, Sunda tapi tetap membacanya pakai bahasa Jawa, ada juga yang memakai bahasa Sunda. Tapi kita ke bahasa Jawa saja. Ya, menghitung kita itu bahwa orang Banten ya, karena kita dari Banten, melestarikan budaya Banten. Melestarikan budaya pesantren yang ada di Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sun kelawan nyebut asmane Allah kang welas ing dalam dunya tur kang asih ing dalam akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita baca hadis yang pertama. Ini adalah kitab Mukhtar al-Ahadis an-Nabawiyah, sebuah karya dari ulama ya, Syekh As-Sayyid Al-Hashimi. Beliau salah satu ulama kontemporer abad 20 ya, sekitar ya 20-an lah. Belum lebih, pokoknya kurang lebih tidak terlalu jauh masanya dengan masa kita walaupun beliau sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu. Ini cara bacanya pakai Jawa tapi nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia sambilan. Ati teka isun babal jannati ing lawang surga yaumal kiamati ing dina kiamat fa astaftihu mangka ngeprih ngebuka akan isun. Oh ya, sepertinya inginnya santai-santai saja nyoretnya. Kalau metode di pesantren klasikal atau salafi itu ada yang namanya pasaran. Biasanya pesantren kilat di pesantren salafi itu di bulan Ramadan. Jadi ada kelasnya ternyata ya. Ada kelas ekonomi santai. Ada kelasnya VVIP kencang kayak kereta. Ati babal janati yaumil qiyamati wasawi. Cepat. Nah, itu biasa di pasaran. Kita biasa-biasa saja, yang penting bisa dipahami. Ati teka isun tadinya ata yakti. Nah, fi'il mudhari nomor 13 ya. Ati teka isun atau nekani isun karena wajan ya. Ati teka isun babal jannati ing lawang surga. Kalau bahasa Indonesianya saya mendatangi pintu surga. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Fastaftihu mangka ngeprih ngebuka akan isun. Maka ngeprih buka isun. Maka ngeprih ngebuka isun. Fayaqulu al-khazin. Fayaqulu al-khazina ya. Mangka ngucap. Oh ini jadi fa'il ya. Fayaqulu al-khazinu mangka ngucap sapa malaikat khazin. Malaikat
penjaga surga nih ya. Dalam sebuah sarah ada yang mengatakan ini malaikat penjaga surga. Fayaqulu mangka ngucap al khazinu sapa malaikat. Ya, khazinu jadi fa'il dari yaqulu. Mangka ngucap sapa malaikat. Man anta iku sapa anta utawi andika. Man anta iku sapa utawi andika. Fa aqulu mangka ngucap isun. Tadi malaikat bertanya kepada Nabi, man anta siapa kamu ya. Fa aqulu mangka ngucap isun Muhammadun. Nyatane Kanjeng Nabi Muhammad. Fa aqulu maka ngucap isun Muhammadun. Ini mengandung lafadz ini yang dibuang ya. Ana Muhammadun maksudnya kan. Yang ditakdirkan. Muhammadun. Muhammad. Ya. Sayyidina Muhammad. Fayaqulu atau tadi bisa ini ya. Muhammadun nyatane kanjeng Nabi. Nyatane Muhammad. Fayaqulu mangka ngucap ia malaikat. Fayaqulu mangka ngucap ia malaikat. Bika umirtu ala aftahu. Oh ala aftaha ya. Nasabkan fi'il mudhari yang dinasabkan. Bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Bika kelawan andika umirtu den perintah isun ala aftaha yentah ora buka isun ala aftaha yentah ora buka isun li ahadin kadue wong suwiji li ahadin kadue wong suwiji qablaka ing dalam sedurunge andika. Qablaka ing dalam sedurunge andika. Kalau makna versi bahasa Indonesianya saya datang ke pintu surga. Ini ceritanya kanjeng Nabi ya. Nabi datang ke pintu surga yaumal kiamati di yaumil kiamah di hari kiamat. Fa astaftihu. Saya membuka pintu, meminta dibukakan pintu sama malaikat maksudnya. Fayaqulu khazin, maka malaikat berkata man anta siapa engkau. Faqulu Muhammad, maka saya berkata saya adalah Muhammad. Fayaqulu, malaikat berkata bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Saya diperintahkan tidak akan membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau Nabi Muhammad. Rawahu Ahmadu. Wis ngeriwayataken hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad bin Hambal. Sapa Imam Ahmad an Anasin saking sahabat Anas. An Anasin riwayat saking Anas. Hadis yang pertama yang ditulis oleh beliau Sayyid Al-Hashimi, karena beliau mengarang atau menulis kitab hadis ini berdasarkan secara alfabet ya, secara alfabet huruf hijaiyah, secara susunan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah hamzah. Diawali dengan yang pertama hadis yang tadi sudah dibacakan, atibabal jannati. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada riwayat hadis menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada pintu surga dan di situ ada malaikat penjaga pintu surga. Ditanyakan, nah, siapa? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inti kisah saat itu bahwa tidak ada seorang pun atau siapapun
yang bisa masuk surga kecuali yang diawalkan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah salah satu nabi dan rasul pilihan. Kalau kita pernah melihat dalam sebuah referensi kitab Qadrul Ghais, di situ dijelaskan ada riwayat yang mengatakan bahwa semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai penutupnya para nabi, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua jumlah nabi ada 124.000. Dan jumlah rasul semuanya ada 313. Dari nabi yang 124.000 nabi dipilih menjadi siapa yang berhak menjadi rasul, ada 313. Riwayatnya ada yang mengatakan 314, ada juga yang meriwayatkan 315. Cuma yang masyhur adalah 313. Dari 124.000 dipilih menjadi 313 dipilih menjadi rasul juga ada berapa? 25. Ada 25 nabi ya, itu sudah plus nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Itu bedanya. Kalau nabi khusus syariat yang Allah berikan itu untuk beliau sendiri. Tapi kalau rasul, beliau ditugaskan oleh Allah, diberikan risalah untuk menjadi seorang rasul, mempunyai syariat, Allah berikan syariat, dan syariat itu untuk rasul itu sendiri dan untuk disebarkan serta diajarkan oleh umat-umatnya. Jadi itu adalah letak perbedaan antara nabi dan rasul. Sudah jelas. Nah, tadi sudah semua nabi 124.000. Berarti 124.000 itu pasti tidak termasuk ada yang rasul, ada yang tidak berarti ya. Termasuk ada yang rasul pun ada yang bukan rasul kan. Berarti yang rasul cuma 313. Dari 313 diseleksi jadi 25. 25 dipilih lagi berapa? Ya, 5, saya benar. 5 yaitu ulul azmi. 5 nabi dan rasul ini adalah salah satu nabi dan rasul pilihan yang mereka punya pangkat ulul azmi karena mereka punya kekuatan keimanan melebihi dari para nabi dan rasul yang lainnya. Punya kesanggupan menjalankan risalah kenabian dan kerasulannya itu ya melebihi nabi dan rasul yang lainnya. Makanya mereka diberi pangkat ulul azmi karena perjuangannya ya, dalam menyebarkan syariat dan menjalankan syariat serta mengajak umatnya untuk melaksanakan syariat yang waktu itu mereka dapat dari Allah, itu bisa dijalankan dengan baik. Dari 5 terpilih berapa lagi? Ya, 1. Ada yang tahu satunya siapa? Ya, satunya yaitu nabi kita, Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ingat, tidak ada nabi dan rasul. Kalau ada, nauzubillah, jangan sampai ya, misalkan di sini ada yang mengaku-ngaku nabi atau rasul, nauzubillah, jangan percaya 1000 kali setriliun ya, jangan percaya total. Karena sudah jelas nabi akhir zaman, penutupnya para nabi itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan pernah beredar di sosmed, di buletin, di media cetak, pernah waktu itu viral rame ya. Entah pada zaman ketika abad-abad setelah kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah, atau sudah akhir-akhir sekarang ini atau zaman sekarang, banyaklah ya. Ketika Rasulullah wafat, ada yang mengaku nabi ya, nabi palsu kan. Ada, akhirnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi para nabi palsu tersebut. Banyaklah. Belum lagi masa-masa yang belum lama ini ada
Dulu pernah viral di Indonesia tuh. Ahmad Musaddiq, pernah dengar kan ya? Ya, hampir pernah dengar lah, mengaku nabi. Belum lama ini juga ada yang pernah mendengar apa itu? Namanya Nabi Junaid di Pandeglang, pernah ya? Pernah dengar ya? Ya. Ada lagi iya benar, itu di sidang oleh MUI Pandeglang itu. Belum lagi pernah ada tuh di Jawa, Nabi Tukimin ngaku nabi, benar itu. Searching aja di internet ada. Kalau kita sholawatnya Nabi Muhammad kan afsoh ya, kayaknya indah dari dengarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba kalau Allahumma sholli ala Tukimin misalkannya kurang pas kan gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nama kepada para nabi dan rasul itu nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus kan. Nabiullah Adam alaihi salam ya, Nabiullah Nuh kan ya. Nabiullah Ibrahim, banyaklah nama-nama nabi dan rasul itu sangat indah untuk didengar. Apalagi keutamaan ya, sesuai dengan hadis yang pertama kita bahas ini, salah satu keutamaan nabi kita Nabi Muhammad selain khatamul anbiya, penutup para nabi, adalah beliau manusia ya, nabi pertama, termasuk rasul pertama, pokoknya makhluk pertama yang masuk sebelum yang lainnya masuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatul uzma. Yang tidak tahu syafaatul uzma itu, syafaatul uzma adalah syafaat agung yang dimana satu-satunya dimiliki hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di yaumil kiamah, di akhir zaman, di akhirat nanti, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dan semua umat ya, semua nabi termasuk semua rasul, semua bertanggung jawab atas dirinya masing-masing amal yang dulu dikerjakan di dunianya ya. Semua nabi, baik Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, semua, pokoknya semua nabi. Nah, kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kelebihan kepada nabi kita, yaitu syafaatul uzma. Jadi beliau Nabi Muhammad itu ya, Sayyiduna Nabi Muhammad diberikan syafaatul uzma, bisa mensyafaati seluruh umatnya dan seluruh umat-umat nabi yang lainnya. Paham ya? Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, semua umat Nabi ternyata bisa ya, semua bisa meminta syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun ya. Termasuk saat itu juga bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ya, kumpulkan kita di alam mahsyar nanti di yaumil kiamah ya, di akhir zaman Allah kumpulkan kita di yaumil mahsyar, di alam mahsyar. Di situ yang bisa menolong kita hanya amal kita masing-masing. Banyak riwayat yang mengisahkan bahwa ya, ada yang keringatnya banyak bercucuran ya, ada yang rasanya pada yang lain kepanasan, ini mah adem kayak AC misalkan ya. Jadi saking ademnya karena pahalanya banyak, amalnya banyak, adem lah. Yang lain kepanasan dia adem. Berarti memang kembali kepada dirinya masing-masing bagaimana amal dulu mereka kerjakan di dunia. Kembali kepada tadi syafaatul uzma. Kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ya. Allah berikan beliau titel khatamul anbiya, penutup para nabi ya. Pokoknya jangan sampai kita percaya ketika akhir zaman ini ada yang mengaku nabi. Jangan sampai ya, naudzubillah. Walaupun misalkan kita dibodohi, misalkan ada yang menyesatkan kita. Di Al-Quran ada namanya Ahmad. Nah, dulu pernah ramai itu viral. Jadi ada salah satu aliran yang berpemahaman bahwa nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ahmad sesuai yang tertera di Al-Quran. Padahal itu adalah salah satu keyakinan yang salah dan sesat. Kenapa? Karena di Al-Quran walaupun tertera ya, tertulis ayat tersebut adalah Ahmad, tapi yang dituju maksudnya tafsir dari ayat tersebut adalah Ahmad dalam artian nama lain dari Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Dulu ramai tuh di daerah India, daerah sana ya, dari India ada namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad ya, mengaku nabi akhir, padahal itu bukan. Kenapa? Ya, karena Ahmad di dalam Al-Qur'an adalah tafsirannya nama lain dari nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi terus kelebihan ini diberikan syafaatul uzma. Terus ini lagi apa? Nabi Muhammad itu masuk surganya lebih dulu daripada umat-umat yang lainnya. Banyak kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu salah satu pujian Allah kepada hambanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berperilaku atau berakhlak yang agung, mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi itu salah satu contoh pujian Allah kepada makhluknya. Ada yang tahu puji ada berapa? Ada 4. Puji qadim alal qadim, Allah memuji beliau sendiri ya. Misalkan di ayat faqala ana rabbukumul a'la. Itu salah satu contoh ayatnya. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Tadi contohnya puji qadim alal hadis. Allah memuji makhluknya, Allah memuji Nabi Muhammad. Kenapa bisa Allah memuji ciptaannya sendiri? Karena saking bagus akhlaknya Rasulullah, karena saking bagus amalnya Rasulullah. Makanya kita sebagai calon-calon mubalighat dan da'iyat, amin, da'iyat ya. Karena kita orang banyak jadi mubalighat ya. Jamaah. Kita calon da'iyah atau da'iyat, kita mubalighah ya. Amin. Kita bisa mengambil panutan atau uswatun hasanah kepada beliau, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiru akhlak beliau, kita tiru keseharian beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menjaga kepribadiannya, walaupun kepada non muslim bisa berakhlak baik, walaupun kepada yang lebih muda bisa lebih menyayangi, walaupun kepada ya orang yang memang kurang dari beliau, entah ekonominya ya, entah hal yang lain sebagainya, beliau tetap hormat, beliau tetap menyayangi ya. Tadi salah satu kelebihan Nabi Muhammad yaitu akhlak. Nah, kembali kepada tadi puji akhlak, puji ya. Puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, apalagi hadis alal qadim, itu sudah jelas kita harus memuji kepada Allah. Salah satunya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita memuji kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang terakhir adalah puji hadis alal hadis. Nah, kita memuji sesama makhluk boleh, yang penting tidak berlebihan ya. Yang penting tidak berlebihan. Apalagi ya yang sekarang sedang rame-ramenya, Indonesia sebentar lagi akan tidak lama menghitung tanggal ya, akan merasakan yang namanya bagaimana perbedaan-perbedaan dalam memilih pemimpin masing-masing. Silahkan memimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing. Yang penting walaupun beda pendapat, beda pilihan, kita semuanya harus akur sedulur. Jangan sampai gara-gara beda pilihan gontok-gontokan ya, jangan, tidak boleh. Ini sifatnya lebih kecil ya. Ini sifatnya lebih kecil, apalagi perbedaan yang lebih besar lagi. Bagaimana nanti kita lulus dari kampus Al-Khairiyah, kita menemukan bagaimana di sana ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Misalkan kita amaliyah setiap harinya menggunakan mazhab Imam Syafi'i, yang dimana contohnya sholat subuh ada kunutnya, tiba-tiba ketemu dengan teman ya, atau teman kerja, teman sebaya ya, teman main atau apa, kita punya perbedaan pendapat, tetap harus saling menghormati ya. Walaupun intinya apapun perbedaan, selagi itu ya untuk kemaslahatan, kita harus saling menghormati tadi. Termasuk tadi perbedaan masalah khilafiyah tidak apa-apa, yang penting tidak boleh perbedaan masalah uluhiyah, usuliyah ya.
Apa perbedaan usuliyah? Misalkan tiba-tiba nih, misalkan mahasiswi ketemu dengan orang yang aneh pemahamannya. Contoh misalkan, secara usuliyah kita menganggap dan meyakini bahwa Al-Quran itu ada 30 juz. Kalau kita ada orang Islam yang mengaku juznya banyak ya, ada 40 juz, 50 juz ya. Banyak amat ya. Satu aja perasaan pusing bacanya ya. Ini mah nyampe 40 juz, misalnya 50 juz, itu kita tinggalkan dan kita ingatkan bahwa mungkin khawatir yang dia pegang itu khawatirnya tidak seperti yang kita pegang Al-Quran. Khawatirnya ya, khawatir ada sekelompok atau orang tertentu yang ingin menyesatkan. Auzubillah. Itu usuliyah. Quran itu sudah dari sananya 30 juz. Yang beda itu contohnya apa secara usuliyah? Contoh kayak tadi, lebih dari 30 juz, ada lebih dari 30 juz. Ini Syiah lebih dari 30 juz. Itu makanya mereka pemahamannya beda, jangan diikuti. Apalagi perbedaan usuliyah. Misalkan di ayat ada Qul huwallahu ahad. Allah itu esa satu. Kalau ada yang mengaku Islam tapi misalkan membagi-bagi, misalkan Tuhan kayak Kristen tuh ya, Tuhan ada berapa misalkan. Nauzubillah. Khusus dalam ini, dalam pemahaman Islam ya, misalkan ada orang yang mau Islam tapi menganggapnya Tuhannya itu ada banyak, berapa misalnya, nauzubillah. Itu kita jauhi dan kita ingatkan bahwa tetap usuliyah kita, pemahaman kita bahwa di dalam Al-Quran Allah itu satu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Itu dalam hal usuliyah. Furu'iyah sudah tadi jelaskan. Nah, di sini hadis, nah tadi berkaitan tentang isi hadisnya. Sekarang dijelaskan tentang perawinya. Hadis itu susunannya biasanya ya, sanad. Setelah sanad matan, setelah matan adalah rawi. Apa itu sanad? Sanad itu kalau bahasa kita Indonesia itu sandaran. Sandar, bersandar, sampingnya lah ya. Jadi sanad itu ini urutan perawi hadisnya biasanya. Misalkan yang pertama mengucapkan adalah Nabi Muhammad, yang mendengarkan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar misalkan Sayyidina Ali. Nah, itu namanya sanad. Sayyidina Ali dari Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu namanya sanad. Urutan para rawi hadisnya. Nah, setelah itu matan. Apa itu matan? Matan itu isi. Kalau bahasa kita materi ya, isi dari sebuah hadis. Entah isinya itu terkait tentang ucapan Nabi, atau tentang perilaku akhlak Nabi, atau tentang ketetapan Nabi. Dan yang terakhir rawi. Nah, rawi ini yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis siapa nih? Apakah Imam Bukhari, apakah Imam Muslim, atau imam-imam hadis yang lainnya. Nah, itu salah satu dari urutan hadis. Jadi kalau ingin menjelaskan sebuah hadis harus lengkap, di mana sanadnya, matanya, isinya tentang apa, dan perawinya siapa. Perawinya di sini adalah salah satunya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini nama panjangnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Kalau kita melihat akhlak beliau, akhlak Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah luar biasa ya. Beliau dengan keteguhan imannya, kekuatan imannya ya. Beliau mempertahankan imannya di mana saat itu penguasanya menganut ya, kepercayaan salah satu pemahaman ya, salah satu pemahaman yang dimana tidak sesuai dengan Imam Ahmad bin Hambal, dan pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap beriktikad, tetap memegang keyakinannya, sehingga beliau rela dipenjara, rela diasingkan, rela jauh dari seluruh umat manusia hanya karena beliau memegang teguh pendirian, beliau memegang teguh keyakinan beliau bahwa
pemahaman yang saat itu beredar tidak benar. Apa pemahamannya? Pemahamannya bahwa saat itu di kalangan pemerintah saat itu rakyat diharuskan meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk adalah pemahaman yang salah. Al-Quran itu makhluk adalah pemahaman yang memang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya beliau Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau adalah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Apa? Al-Quran adalah kalamullah. Jadi beliau meyakini Al-Quran itu kalamullah, tidak meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi karena pemerintahan saat itu dikuatkan pemahamannya bahwa Al-Quran itu makhluk, beliau bertentangan dengan pemerintahan saat itu. Akhirnya beliau memegang teguh pendirian dan keyakinannya, demi iktikadnya yang benar itu beliau pegang, dan beliau rela dipenjara. Masya Allah itu salah satu akhlak yang bisa kita pegang dari salah satu ibrah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau konsisten memegang kepercayaannya, beliau konsisten terhadap i'tiqadnya kepada apa yang ia yakini atas kebenarannya. Salah satu ibrah atau hikmah salah satu hikmah yang bisa kita ambil sebagai anggota dan juga sebagai mustami' pelatihan Mubaligh Al-Khairiyah, bisa kita ambil bahwa kita bisa meniru akhlak para ulama atau nabi-nabi terdahulu kita. Salah satunya tadi Imam Ahmad bin Hanbal, bisa kita tiru akhlaknya ketika beliau memegang teguh pendirian i'tiqadnya atau keyakinannya. Atau bisa kita mengambil panutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kenapa beliau punya titel Nabi atau Rasul yang punya syafaatul uzma, karena beliau mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya tadi wa innaka la'ala khuluqun adzim. Kalau kita berbicara kelebihan-kelebihan Rasulullah, banyak sekali keistimewaan Rasulullah yang mungkin tidak bisa kita urai dalam pertemuan sekarang ini. Jadi kita bertahap saja satu hadis lumayan, nanti dijelaskan bagaimana penerapannya kita dalam berdakwah, bagaimana penerapannya kita dalam menjalankan ibadah setiap harinya. Jadi memang ini luar biasa ini. Beliau Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, beliau mengawali hadisnya dengan hadis yang isinya keutamaan dan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita berbicara keistimewaan Nabi Muhammad, berarti kita juga pasti berbicara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya kita semuanya Insya Allah kita kalau mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah, itu salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Termasuk salah satu bukti cinta kepada Rasulullah adalah kita mau bersolawat. Kenapa? Di ayat itu sudah jelas Allah saja memerintahkan kita untuk bersolawat. Apalagi kita mengharapkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kalau keistimewaan Nabi Muhammad? Keistimewaan Nabi Muhammad ini sangat banyak. Seperti tadi yang sudah dibilang, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir, tapi umat yang lebih diberikan keutamaan daripada umat yang lainnya. Kenapa? Contoh, kalau kita lihat syariat dari nabi-nabi sebelum nabi kita, contoh saja, ketika zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, syariatnya itu langsung saja. Contoh, kalau ada orang yang mau bertaubat, berarti dia siap, harus ibaratnya harus menerima hukuman. Entah apa itu hukumannya, tergantung syariat waktu itu. Atau kita misalkan menghilangkan najis, kita memakai pakaian
pakaian kita terkena najis, maka wajib syariat waktu itu sebelum Nabi Muhammad ya, pakaiannya bukan dicuci, bukan, tapi digunting boleh, dibuang boleh ya. Pokoknya dibuang, tidak bisa dibersihkan dengan air. Tapi keutamaan umat kita dimudahkan ya. Keutamaan umat Nabi Muhammad zaman kita itu dimudahkan. Tidak usah digunting, baju yang terkena najis tidak usah dibuang, sayang ya, tapi cukup dengan dibersihkan sesuai dengan najisnya. Apakah najis mukhafafah atau mughaladhah ya, atau najis-najis yang lainnya. Tinggal tergantung cara penyuciannya. Itu salah satunya, dan banyak lagi keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ya, kembali kepada tadi, salah satu caranya apa agar kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi? Salah satunya adalah kita rajin-rajin bersolawat ya. Jadi biasakanlah. Kalau misalkan nih contoh, membaca Al-Quran itu tidak semua bisa. Perempuan contoh misalkan, kalau lagi haid, lagi berhalangan, itu kan pasti tidak bisa membaca Al-Quran sambil memegang, kan? Itu kekurangannya kan ya. Maksudnya letak tidak bisa membaca Al-Qurannya kan ya. Kalau zikir, nah ada kelebihannya lagi. Tadi membahas ini bukan kekurangannya, dalam artian apa ini, bonus lah ya, bonus untuk perempuan, bahwa ketika dia berhalangan haidah, nah itu karena keadaan haidah tidak usah sholat, dan membaca Al-Qurannya pun tidak bisa karena dalam keadaan belum suci. Setelah suci boleh. Nah itu kalau Al-Quran pasti semua ada batasnya. Maksud dalam arti tadi harus punya wudhu, harus keadaan suci. Setelah itu zikir juga boleh tidak punya wudhu, tapi afdalnya punya wudhu. Semua bisa berzikir ya. Mau yang haidah mau tidak, laki-laki atau perempuan bisa berzikir. Nah, kalau sholawat semuanya bisa ya. Sholawat semuanya bisa. Sholawat ini mau siapapun ya bisa bersolawat, mau laki-laki mau perempuan yang sedang haidah, mau yang biasa saja, itu bisa bersolawat. Itu adalah kelebihan dari solawat, siapapun bisa membaca solawat ya. Sebelum mengakhiri, kita solawatan bersama ya, agar kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum menyelesaikan atau mengakhiri kajian sekaligus pelatihan mubaligh ini, kita selawatan dulu. Selawatannya ini yang sekarang viral, yang Maulaya Sol ya, tahu kan? Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, cukup itu sajalah ya. Nanti hanya selingan saja. Minimal kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh solawatan apa saja. Mau itu, mau yang biasa saja, apa yang mau panjang sekali ya, atau lantunannya terserah. Itu lafaz apa saja, yang penting bisa kita amalkan solawatnya sebagai salah satu ikhtiar kita mengharapkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama-sama semoga kita semuanya ya, yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hanya itu saja. Terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.